Halo, it's me, Windriani Maharani Snain, dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 20220510008 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Kebijakan Publik. Di sini saya akan menjelaskan proses merumuskan masalah kebijakan dari masalah-masalah yang saya temui di Indonesia. Yang akan saya bahas adalah mengenai ketidakmerataan harga jual gas LPG subsidi di tiap daerah yang ada di Indonesia. Saya memetakan beberapa masalah terkait. Yang pertama, masih banyak masyarakat menengah atas yang menggunakan LPG subsidi 3 kilo. Yang kedua, kecurangan oknum mengoplos gas dengan air. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari pihak Pertamina untuk mengkaji ulang tabung gas yang beredar di masyarakat. Yang keempat, kelangkaan LPG 3 kilo akibat permintaan yang tak terkendali. Dan yang kelima, wacana LPG 3 kilo yang akan dikonversi ke kompor listrik 2 tungku dengan kapasitas 1000 watt. Lalu saya menspesifikasi masalah menjadi 3 masalah utama, yaitu ketidaksesuaian pengguna LPG subsidi 3 kilo, kelangkaan LPG subsidi 3 kilo, dan kurangnya pengawasan dari Pertamina. Dari 3 masalah yang sudah saya spesifikasi, saya mengambil satu masalah formal yang berhubungan tentang gas LPG di Indonesia, yaitu adanya kelangkaan LPG subsidi 3 kilo. Berdasarkan masalah tersebut, saya menyimpulkan ada beberapa alternatif kebijakan. Yang pertama, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan gas bumi untuk menekan angka impor LPG. Contohnya, berita yang saya kutip dari CNBC Indonesia bahwa Indonesia sebelumnya telah mengimpor LPG pada tahun 2022 sebanyak 6,78 juta ton, padahal sebelumnya hanya sekitar 6,42 juta ton pada tahun 2021. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia yang kaya gas masih saja mengimpor gas dari negara lain, yang membuat anggaran negara semakin membengkak. Yang kedua, yaitu pemerintah mempercepat memanfaatkan gas bumi bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemerintah sebaiknya sigap dengan cepat mendistribusikan gas bumi, pemakaian gas bumi kepada masyarakat di Indonesia. Lalu, yang ketiga, melakukan operasi pasar LPG subsidi 3 kilo yang dilakukan oleh pemerintah kota setiap daerah di Indonesia yang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Contoh operasi pasar yang telah dilakukan yaitu di Pasar Tani Lampineung Aceh, yaitu gas LPG tabung isi 3 kilo yang akan dijual di lokasi pasar tani sebanyak 1.120 tabung untuk 1.120 orang pembeli. Hal itu juga menjadi sikap yang sepatutnya dijalankan pemerintah agar menekan angka pembelian dan sesuai dengan pemakai yang ditetapkan dalam undang-undang. Lalu, yang keempat adalah pemerintah menyusun skala prioritas pendistribusian LPG subsidi 3 kilo agar tepat sasaran. Seperti yang saya sudah jelaskan di nomor sebelumnya, bahwa sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang liquid petroleum gas tertentu tepat sasaran, yaitu diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Dan yang kelima, Pertamina mencabut izin agen LPG yang melakukan kecurangan, seperti menaikkan harga, menimbun, bahkan mengoplos isi gas dengan air. Dan yang terakhir, pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kilo per 1 Januari 2024. LPG subsidi 3 kilo hanya diberikan bagi konsumen yang telah terdaftar. Berdasarkan peraturan kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pada 28 Februari 2023, sejak tanggal 1 Januari 2024 dimulai pemberlakuan bahwa hanya ada pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan atau aplikasi yang
dapat membeli LPG tertentu. Maka dari itu, pengguna LPG tertentu yang telah terdata dapat melakukan transaksi pembelian LPG tertentu di sub penyalur LPG dengan menggunakan kartu tanda penduduk yang telah terdata. Berdasarkan masalah dan alternatif kebijakan yang sudah saya uraikan sebelumnya, hasil dari analisis kebijakan publik yang saya kemukakan adalah pengembangan alternatif kebijakan tersebut menggunakan metode status quo atau no action, yaitu untuk menyatakan kondisi, kultur, atau habit kerja yang sudah ada dan telah berjalan, serta dalam setiap alternatif dilakukan evaluasi untuk mengetahui situasi terhadap suatu tindakan untuk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Cukup sekian penjelasan mengenai analisis kebijakan publik dari saya. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf atas segala kata, semoga presentasi ini mengena di hati dan dapat nilai bagus. Terima kasih.